Al-Baqarah beda dengan yang 2 tahun yang lalu. Al-Baqarah kita jadikan tema, kita bagi menjadi 3 bahagian. Ali Imran kita bagi menjadi 2 bahagian. Bagian pertama telah kita lakukan Jumat yang lalu, dan sekarang bahagian kedua di bawah judul Lam Yalhaqu Bihim yang terdapat pada ayat 170. Mudah-mudahan dengan mengkaji judul ini dan menangkap pesannya, kita akan dikumpulkan Allah dengan orang tua kita, saudara dan keluarga kita yang telah meninggal, sama-sama dikumpulkan di taman surga dan nanti akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasa, kajian ini akan membahas 3 hal penting. Pertama, arti dan makna. Jadi apa arti lam yalhaqu bihim? Apa makna dibaliknya? Itu nomor 1. Yang kedua, apa kaitan lam yalhaqu bihim judul kedua ini dengan judul pertama? Judul pertama dahulu di Ali Imran adalah zurriyatan thayyibah. Yang terakhir adalah pesan-pesan penting apa yang ada di bawah judul lam yalhaqu bihim. Jadi cuma 3 ini aja biar gampang diingat dan dapat dihayati serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai yang pertama. Apa arti lam yalhaqu bihim? Lam yalhaqu bihim artinya lam artinya tidak atau belum. Yalhaqu artinya bergabung, bersama, berkumpul, bihim dengan mereka. Jadi lam yalhaqu bihim artinya yang belum bergabung dengan mereka, yang masih tinggal di belakang. Mari kita lihat terjemahan ayat 170. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Silakan. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergilang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu siapa yang ngomong ini? Yang bicara ini adalah orang-orang yang telah meninggal dunia yang sekarang berada di alam barzah. Jadi orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah berpulang ke rahmatullah, itu mereka itu sedang berada di alam barzah. Mereka punya berita dan mereka punya pesan. Apa beritanya? Berita pertama, mereka tidak bisa lagi pulang karena barzah artinya dinding. Jadi orang yang telah meninggal dunia di alam barzah itu terdinding, nggak bisa pulang lagi. Jadi kalau ada orang keluarganya meninggal dunia, ternyata pulang gitu, itu kita bilang dengan penampakan, itu bukan dia. Karena barzah adalah dinding, yaitu alam setelah kita meninggalkan dunia ini, tidak bisa pulang ke dunia. Analoginya seperti kita di alam rahim. Alam rahim, kita meninggalkan alam rahim, keluar dari rahim ibu kita, nggak bisa pulang masuk ke rahim ibu kita. Begitulah orang yang telah meninggalkan rahim dunia, tidak bisa pulang ke dunia. Tapi mereka masih ada di alam barzah, punya berita. Mereka tidak bisa datang kepada kita secara fisik, tapi mereka punya berita dan punya pesan. Berita pertamanya. Berita pertama yang ingin mereka sampaikan adalah bahwa mereka tidak mati. Jasad mereka dikubur di dalam tanah itu hancur, tapi jiwa mereka tidak mati. Jadi pesan mereka kepada kita, kami tidak mati, kami hidup. Jangan kalian katakan kami mati, kami hidup. Yang hancur adalah fisik kami di alam kubur, tapi jiwa kami sedang berada di alam barzah, hidup. Mari kita lihat terjemahan ayat sebelumnya, 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
169, silakan. Jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Iya. Di manakah keluarga kita, orang tua kita, kakek kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita sekarang yang telah meninggalkan kita lebih dahulu? Mereka, bila mereka saat meninggalnya di jalan Allah, jadi mereka wafat di jalan Allah, maka mereka sekarang kata Allah, mereka hidup di alam barzah, berada di taman surga. Itu pesan pertama. Jadi pesan orang-orang yang telah meninggal kepada kita, kami hidup di alam barzah. Allah beri kami rezeki. Itu berita pertama. Berita kedua, mereka mengatakan kami tidak lagi susah. Kami tidak lagi takut. Hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Itu mereka. Oleh karena itu, mereka tak perlu ditangisi. Itu bahkan akan buat mereka menjadi kehilangan rasa gembiranya. Orang-orang telah meninggal dunia tidak untuk ditangisi. Kita memang sedih berpisah dengan mereka. Tapi mereka mengatakan kami tidak lagi takut. Kami tidak lagi sedih. Mari kita lihat kembali ayat 170. Yang telah dibaca tadi, farihina bima atahumullahu min fadli. Silakan. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itulah dua berita yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang telah meninggalkan kita. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, keluarga kita, kalau mereka boleh pulang, mereka katakan pertama, kami hidup di alam barzah. Kami mendapat rezeki. Kami tidak lagi diliputi oleh rasa takut dan rasa sedih. Orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah tidak mengalami siksa kubur. Mereka mendapatkan nikmat barzah. Selangkah lagi menuju surga. Itulah sebabnya taman tempat mereka berada di alam barzah disebut dengan taman surga. Bahkan sebelum meninggal dunia, malaikat telah berbisik, kalian selangkah lagi ke surga. Seperti dikatakan di surat 16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Iya, jadi malaikat saat mencabut nyawa orang yang meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah, kata malaikat, selamat atas kalian. Selangkah lagi masuk surga. Artinya mereka nggak mengalami siksa kubur. Mereka tidak mendapatkan derita barzah. Mereka di taman surga. Itulah sebabnya mereka berpesan setelah tadi memberi berita, kami hidup mendapat rezeki, kami tidak sedih dan tidak takut lagi. Maka pesan mereka kepada kita adalah yang masih hidup ini, yang belum menyusul, mereka katakan selamat bergabung, jaga iman. Jadi mereka berpesan satu saja, bergabunglah bersama kami di taman surga, mari kita bersama ke surga. Jaga iman seperti dikatakan di ayat 171, kembali ke surat Ali Imran, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Silakan. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Nah, itulah dia arti dari lam yalhaqu bihim.
Mereka berpesan kepada orang-orang yang belum lagi menyusul mereka, belum meninggalkan dunia ini, selamat bergabung di taman surga, mari bersama ke dalam surga. Itulah arti dari lam yalhaqu bihim, sedangkan makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia agar memperhatikan pesan mereka. Orang-orang yang telah meninggal dunia tidak sekedar kita ziarah, tidak sekedar kita kunjungi begitu. Rasulullah pernah melarang orang ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur karena nggak jelas ziarah kuburnya apa. Orang ziarah kubur malah minta sama penghuni kubur. Bukan begitu ziarah. Ziarah itu untuk mengingatkan kita. Selain itu untuk mendoakan mereka. Dan lebih penting lagi adalah memberikan tekad. Semoga orang yang ada di kubur ini, yang jiwanya ada di alam barzah, dapat aku bersama dengan mereka sama-sama ke dalam surga. Itu yang paling penting. Yang paling penting bukan cabut rumput, bukan begitu. Yang paling penting adalah tekad kita. Kata Rasulullah, sekarang aku perintahkan kalian ziarah kubur agar kalian ingat dengan kematian, agar kalian ingat pesannya. Pesan mereka adalah jangan abaikan iman, supaya kita bersama di taman surga dan bersama-sama ke dalam surga. Itu pesan pentingnya. Itu makanya kita disuruh ziarah kubur. Dunia akan kita tinggalkan. Kemana kita setelah itu? Akankah kita bergabung dengan mereka yang telah berada di taman surga? Itulah tekad, itulah renungan saat kita ziarah kubur, sehingga Rasulullah perintahkan kembali setelah pernah melarangnya. Itu makna dibalik lam yalhaqu bihim, menyadarkan kita agar bersiap untuk menyusul mereka dengan iman. Kenapa? Karena imanlah kata kunci untuk dapat bergabung kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kita di surga nanti. Nggak perlu kita cari. Nanti kan ramai orang-orang yang berada di alam barzah, kan ramai, lebih ramai lagi orang-orang berada di akhirat nanti di padang mahsyar. Bagaimana kita ketemu sama keluarga kita? Itu nggak usah kita pikirkan. Malaikat yang ngatur. Allah katakan, kami akan gabungkan. Seperti dikatakan di surat 52, surat At-Tur, ayat 21. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Silakan. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Orang-orang yang beriman disusul oleh anak cucu yang beriman akan kami kumpulkan bergabung kembali di surga. Malaikat yang mengumpulkannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang bergabung dengan keluarga kita yang telah mendahului kita di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Sekian bagian pertama, arti dan makna. Mari kita masuk bagian kedua, hubungan. Apa hubungan judul sekarang ini dengan judul yang lalu? Judul sekarang yang belum menyusul mereka, judul yang lalu zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Hubungannya jelas. Jadi yang merespon pesan orang yang telah meninggal dunia adalah anak cucu yang baik, keturunan yang baik. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan bahwa apabila orang telah meninggal dunia, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal seseorang, putus hubungan kecuali 3. Di antaranya adalah waladun soleh, anak yang soleh, zurriyatan thayyibah. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang keturunan yang baik, maka judul sekarang mengingatkan hanya keturunan yang baiklah yang akan merespon pesan orang yang telah meninggal dunia dan akan bergabung nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian bagian kedua, kita langsung saja masuk bagian ketiga. Pesan-pesan penting apa yang terdapat di bawah judul lam yalhaqu bihim ini?
kita batasi 3 pesan penting saja, yaitu cara untuk bergabung dengan mereka di taman surga. Mereka sekarang menunggu kita di taman surga. Dalam hadis dikatakan bahwa mereka yang telah meninggal dunia itu diberi pilihan. Bila mereka main-main di taman surga, bisa tidur. Tapi ada yang nggak mau tidur, ada nunggu dulu berita. Jadi bila ada orang meninggal dunia, mereka tunggu itu. Mereka tanya, bagaimana kabar keluarga saya di dunia gitu. Karena mereka nggak bisa turun. Mereka katakan, oh keluarga kamu bagus-bagus. Mereka beriman, mereka gembira. Dan biasanya milih tidur. Dan saat bangun, kiamat terjadi. Sudah berbangkit. Dan mereka akan digiring ke dalam surga Jannatun Naim. Itu dia. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Agar kita semua dapat bergabung bersama orang-orang yang telah mendahului kita. Kita ambil 3 pesan penting. Bagaimana caranya untuk dapat bergabung di taman surga dan bersama-sama masuk ke dalam surga. Pertama, jangan mati melainkan sebagai muslim. Itu nomor 1. Jadi kalau ingin bergabung di taman surga, pastikan jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Itu dipesankan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beri wasiat. Wasiatnya gak mengatakan nanti begini tentang harta, tidak. Wasiat Nabi Ibrahim adalah, anak-anakku jangan mati melainkan sebagai muslim. Dikatakan di surah 2 ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati melainkan sebagai muslim. Dipesankan Nabi Ibrahim, dipesankan kepada anak cucunya, dipesankan oleh Nabi Yakub, Israel nama lain Nabi Yakub, diteruskan kepada umatnya. Dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para khotib. Itu makanya khotib hari Jumat suka mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surat 3 yang sedang kita bahas ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati melainkan sebagai muslim. Jadi persyaratan paling rendahnya adalah jaga Islam sampai mati. Jangan mati melainkan dalam syahadat, itu nomor 1. Itulah sebabnya anak dari Nabi Israel itu nama lain Nabi Yakub, anaknya bernama Nabi Yusuf alaihissalam, doanya begini, ya Allah wafatkan aku sebagai muslim, seperti dikatakan di surah 12 ayat 101. Surah 12, surah Yusuf alaihissalam 101 memuat doa Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Silakan. Tuhanku, sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencinta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
wafatkan aku sebagai muslim supaya aku bisa bergabung menyusul keluargaku yang soleh. Oleh karena itu, bila kita ingin bergabung dengan orang yang telah mendahului kita di taman surga dan langsung nanti ke surga, pastikan kita mati dalam keadaan muslim. Itu sebabnya doa kita, ya Allah wafatkan aku bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh, seperti doa Nabi Yusuf alaihi salam, seperti pesan para khotib di hari Jumat melalui mimbar khutbah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tadi Islam, jangan sampai tanggal Islam yang kita miliki. Yang kedua, hiasi Islam itu dengan kesolehan. Jadi jangan cuma Islam-Islaman, Islam yang baik. Kenapa? Karena ada juga orang Islam tapi nggak baik. Ada orang sholat tapi nggak baik. Makanya dikatakan pada surah 107, dia orang Islam. Apa tandanya Islam? Dia sholat tapi dia Islam, sholat nggak baik. Ada itu. Mari kita lihat surah 107 ayat 4. Fawailul lil musallin. Baca dari ayat satunya. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Silakan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Titik. Jadi ada orang Islam, dia sholat, bohong sholatnya, berarti Islamnya tidak dihiasi dengan kebaikan. Dia Islam, tapi nggak baik. Jangan begitu. Dia Islam sholat, tapi nggak baik. Apa bukti nggak baik? Menghardik anak yatim, tidak peduli pada orang miskin, tidak membantu dengan hal yang berguna. Lanjut ayatnya. Yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Oleh karena itu tidak cukup sebagai muslim saja, tapi pastikan orang muslim yang baik namanya abror. Jadi muslim kalau dia baik namanya abror. Itu doa kita. Wa tawaffana ma'al abror. Surat 3 193. Surat Ali Imran 193, silakan. Ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Silakan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya Allah, kami telah dengar perintah-Mu beriman sebagai pesan orang telah mendahului kami. Kami dengar ya Allah. Kami dengar juga cara untuk bisa bergabung Islam. Kami telah Islam, tapi kami banyak salah. Ampuni kami, salahkan kami ya Allah. Wafatkan kami bersama orang Islam yang baik. Wa tawaffana ma'al abror. Itulah nama lain husnul khotimah. Jadi pertama adalah jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Yang kedua, jagalah Islam kita selama kita masih hidup ini dengan baik. Ada orang Islam tapi nggak baik. Dia sholat, tapi makin rajin sholatnya, makin suka ngata-ngatain orang. Dia puasa. Dia menahan mulutnya dari makan dan minum, tapi nggak menahan kata-kata yang dikeluarkan dari kata-kata dosa. Itu banyak. Oleh karena itu, orang Islam yang baik itu menyadari salahnya. Ya Allah, kami telah salah, ampuni kami. Dan surga masih terbuka bagi orang-orang yang menyadari kesalahannya. Sudah Islam tapi malu-maluin Islam. Dia mengatakan, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Seperti dikatakan di surah 3
133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Silakan. Bersegeralah menuju ampunan dan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus, apa tanda orang Islam itu baik? Ini dia. Lanjut. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memanfaatkan maafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini orang baik. Dia peduli, mau dia sedang lapang atau sempit. Kalau lapang ada harta, dia pakai harta bantu orang. Kalau nggak lapang karena nggak ada harta, dia bantu orang dengan pikiran, dengan tangan, membantu orang dengan tenaga, setidaknya membantu dengan doa. Itu tanda orang Islam yang baik. Peduli, infak itu kepedulian. Dia bisa berupa materi, bisa imateri. Dia bagaimana berpikir memberikan kebaikan pada orang lain. Apa tanda baik yang kedua? Dia menahan gejolak amarahnya. Itu puasa dalam rangka itu. Kalau orang puasa, jangan marah-marah. Puasa itu menahan supaya marah. Jangan juga ngomong begini, ini puasa ya, saya bisa ngeran nanti maghrib kita bertemu aja begitu. Itu namanya dendam. Itu. Nanti puasa itu artinya gitu. Menahan amarah itu bukan nunggu maghrib. Menunggu maghrib nanti baru kita selesaikan. Jangan. Menahan amarah, menahan emosi. Dan berikutnya adalah memaafkan orang lain. Itu tanda orang baik. Jadi ada orang tidak melawan, tapi seperti tadi, ini puasa ini, jadi nggak boleh kita marah-marah. Nanti maghrib kita berantem, itu namanya dia nggak memaafkan. Itu namanya dendam. Padahal kunci surga itu salah satu yang terpenting adalah jangan simpan dendam. Jadi kalau kita ingin satu kata saja, bagaimana tiket masuk surga? Maka ambil kata-kata ini. Siapa tidak menyimpan dendam, surga terbuka untuknya. Seperti dikatakan di surah 7 ayat 43. Itu rahasia disampaikan para rasul. Jangan banyak-banyak dalam agama ini. Untuk jadi baik itu, bersihkan saja hati dari dendam. Itu cukup. Mari kita lihat surat 7:43. Wa naz'ana ma fi sunurihim. Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka berkata, segala puja bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan. Dalam riwayat tentang Lailatul Qadar dikatakan Lailatul Qadar tidak akan tidak akan diperoleh oleh orang menyimpan dendam. Ini dendam nggak dapat. Karena itu jangan simpan dendam. Lagi pula ngapain nyimpan dendam? Memang kalau nyimpan dendam nanti kita dapat uang. Dapat. Kamu berapa tahun nyimpan dendam? Setahun ya Allah, dan ini kasih nih 8 juta. Ada gitu? Nggak ada. Nyimpan dendam itu merusak jiwa dan membuat kita jauh dari surga. Jangan simpan dendam. Simpanlah kasih. Simpanlah kasih sayang. Itu baru bermanfaat. Menyimpan dendam membuat pikiran kita menjadi berusak, menjadi gelap, dan surga jauh dari orang-orang menendam. Oleh karena itu, pesan dari orang yang telah meninggal dunia kepada kita untuk bergabung, maka lenyapkan rasa dendam di hati. Jangan simpan dendam. Kata Pramuka, buat apa dendam? Buat apa dendam? Dendam itu tak ada gunanya. Oleh karena itu jangan simpan. Itu menghalang kita untuk menemui orang-orang yang telah mendahului kita yang membawa kasih sayang ilahi. Yang terakhir, yang pertama tadi jaga Islam, jaga akidah. Karena kalau akidah tidak dijaga, enggak Islam, itu enggak dapat. Itu kunci pertamanya. Tidak Islam, tidak bergabung. Nabi Nuh Islam, istrinya enggak Islam, anaknya enggak Islam, enggak bergabung. Nuh katakan, ya Allah itu anakku, itu anakmu, tapi bukan anakmu yang dapat bergabung. Anakmu itu enggak bergabung. Kenapa? Karena dia memilih jalan yang salah. Kau Islam, kau ke surga.
istrimu nggak Islam, anakmu nggak Islam, nggak ke surga, berpisah. Oleh karena itu, jaga yang nomor satu itu, jaga Islam itu nomor satu. Karena selevel Nabi pun bila beda akidahnya, satu di surga, satu di neraka. Na'udzubillah min zalik. Pada surat 3 ayat 85 dibilang begini. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Silakan. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Meskipun selevel Nabi, dikatakan di surah 66 ayat 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta. Silakan. Surat 66 ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Bisa. Kau di sana, ku di sini. Kenapa? Bisa. Buah semangka berdaun sirih, enggak sama itu. Buah semangka kan daun semangka nih enggak? Buah semangka berdaun sirih, beda. Oleh karena itu bila ingin bersama, buah semangka, daun semangka. Jangan buah semangka berdaun sirih. Kau di sana, ku di sini, sama saja bohong, itu dia. Itulah dia tentang poin kedua. Jadi hati-hati. Jaga Islam. Kedua, Islam itu hiasi dengan kesolehan. Yang terakhir, ketiga. Ingin bergabung dengan orang-orang yang telah mendahului kita yang sekarang di taman surga, hati-hati tipuan setan. Tipuan setan itu biasanya mengarah kepada harta. Harta. Hati-hati. Mari kita lihat surat 3 ayat 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Silakan. Nggak usah habisin terjemahnya, cuma itu aja. Coba segitu aja biar lebih cepat. 186. Pasti kamu diuji. Baca. 186 ya. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Situ aja. Kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Titik. Jadi kamu akan diuji dalam urusan hartamu dan setan masuk ke sana. Allah katakan, kamu setan kalau mau menggoda anak cucu Adam, nanti orang tuanya di surga, anak cucunya kau tarik ke neraka, caranya adalah coba ganggu mereka di harta mereka. Begitu kira-kira perintah Allah, bukan perintah, peringatan sama kita. Jadi cara setan memisahkan kita dengan keluarga kita yang telah menjadi orang baik dan menunggu kita tadi berpesan agar kita menjaga iman kita, bisa rusak gara-gara tertipu dengan setan. Caranya apa? Harta. Harta. Mari kita lihat surat 17 ayat 63. Kita mulai ayat 62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah. Silakan. Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Sungguh jika engkau memberi tenggangan waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Akan kupisahkan mereka dari orang tuanya yang telah kau janjikan masuk ke dalam surga. Oke, kata Allah, silakan lanjut. Wastafziz. Dia Allah berfirman, pergilah siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah balasanmu
semua sebagai balasan yang sempurna. Nampaknya wastabziz, dan hasunglah. Langsung satu lagi, dan hasunglah. Perdayakanlah wahai iblis siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Harta ini banyak. Di depan kita ada faktanya. Di keluarga saya, di keluarga kita semua, itu pasti pernah mendengar cerita bagaimana ketika orang telah meninggal dunia dan hartanya banyak. Seharusnya kalau dapat warisan harta tambah baik, rupanya tambah bau. Itu. Jadi selama ini manis, sekarang jadi perang gara-gara harta. Allah katakan harta itu khairo. Orang tua kita meninggalkan harta untuk warisan supaya kita khairo, jadi orang baik. Tapi rupanya harta jadi perahara. Itu suatu yang sangat aneh, tapi nyata. Enggak punya harta, abang beradik bisa akur, enggak punya harta. Masih hidup orang tuanya, enggak punya harta, bisa tadi berkumpul baik-baik. Orang tuanya kaya, meninggal harta banyak. Kenapa jadi berantem? Dan itu di depan mata. Oleh karena itu hati-hati. Itu adalah cobaan. Itu ujian. Betapa banyak orang terpeleset gara-gara harta. Sehingga bukan memikirkan bagaimana kita bergabung dengan orang tua kita ke surga. Bagaimana kita menikmati harta ini untuk mendapatkan surga dunia. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu hati-hati. Bila kita ingin bergabung dengan orang telah meninggalkan dunia, yang telah meninggalkan kita, kalau dia punya harta, Allah katakan khairo. Orang meninggalkan harta itu khairo, supaya kita baik. Jadi jangan gara-gara harta kita berantem. Pada surah 2 dikatakan begini, 180. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Silakan. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kewajiban. Jadi kalau dia punya harta, bawalah dengan harta itu menjadi baik. Jangan gara-gara harta itu menjadi nggak baik. Oleh karena itu, bila telah meninggal leluhur kita, dia meninggalkan warisan, hati-hati dengan warisan, hati-hati. Jadi harta itu, yang warisan itu bisa membuat orang yang namanya tadi orang ngerti agama, jadi nggak peduli sama agama. Bisa gara-gara harta pisah keluarga. Nah, itu berarti harta itu perahara. Para kata Allah harta itu baik. Tapi kenapa kalian dengan harta itu menjadi nggak baik? Itu aneh. Tapi itulah ada kenyataan. Karena di balik sana ada tipuan setan. Jangan kalian tertipu dengan orang-orang yang berlalu lalang, yang sibuk memikirkan harta warisan, padahal sebenarnya warisan itu untuk mendapatkan warisan surga. Ali Imran 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Silakan. Jangan sekali-sekali kamu terperdaya oleh bolak-balik perjalanan orang-orang yang kufur di seluruh negeri. Nah, itu kenikmatan dunia. Lanjut. Mata'un qalil. Semua itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka itu ialah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Alangkah indahnya bila orang tua kita meninggalkan harta yang banyak, maka harta itu telah menjadi warisan kita, segera dilakukan pembagian yang baik. Jangan disimpan lama-lama sehingga ada keluarga yang terlantar, padahal itu untuk buat kita baik. Jangan ditahan. Jangan pula dimakan. Gak mungkin Nabi itu menipu. Itu artinya kalau betul kita ngikut Nabi, jangan nipu. Bagian kita 3 ya 3. Ternyata bagian kita 5 kita ambil. Kesalahan orang tua kita, itu dikoreksi. Ini seharusnya bagianku 3, enggak 5. Itu bukan malah disembunyikan, jangan. Banyak orang-orang yang ghol,
yang menipu dalam masalah warisan, harta. Itu membuat dia sibuk dan malu ketemu dengan keluarganya. Di akhirat nanti ada orang yang malu ketemu keluarganya. Sibuk. Kenapa? Rupanya waktu leluhurnya telah meninggal dunia, dia sibuk dengan warisan, memakan warisan, sehingga di akhirat nanti lari, nggak berani ketemu, malu. Seperti dikatakan di surah 80 ayat 33. 80-33 fa idza ja'atis shakhah. Silakan. Maka apabila datang suara yang mekakan dari tiupan sangkakala. Lanjut. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, Terus. dari ibu dan bapaknya, Terus. serta dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Lanjut, satu lagi. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Sibuk. Gara-gara masalah nggak beres tentang harta. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana itu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadabbur kita di bawah judul Lam Yalhaqu Bihim. Semoga kita menjadi anak cucu dan keturunan yang baik dan dapat menyusul leluhur kita di taman surga dan saatnya nanti bergabung di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian yang luar biasa dari guru kita. Saya buka satu atau dua pertanyaan dari para jamaah. Ada yang mau bertanya? Yang offline ataupun yang online? Baik. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz sampaikan Boleh. yang punya keselamatan itu hanya yang ada cap muslim. Nah, gimana nasibnya saudara-saudara kita yang di luar muslim Pak Ustadz? Padahal dia juga menganut ajaran yang disampaikan para nabi atau rasulnya yang bisa dikatakan itu agama-agama yang dari langit, agama-agama samawi. Dan dia juga meyakini sampai sekarang. Terus yang kita saudara-saudara kita misalkan yang orang Nasrani, itu pun Rasul Isa alaihissalam juga mengatakan dia muslim, tapi kaumnya ternyata tidak muslim. Gimana nasibnya nanti Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. silakan Ustaz. Itu jadi makanya tadi kita ambil ayatnya, jangankan seperti kita ini ya, selevel Nabi saja kalau nggak asa akidah, itu dia itu bisa gitu, itu dilemanya. Itu makanya tadi pesan Nabi Ibrahim, jangan mati melainkan sebagai muslim. Jadi yang namanya muslim ini, agama Islam ini bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Yang namanya muslim ini atau agama Islam telah ada sejak dahulu. Bahkan sebagai muslim ya. Tapi kita lihat surat 3 karena kajian kita di surat 3 bisa dibaca terjemahannya surat 3 ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Surat 3 ayat 52 ya Ustaz. Ya, maka tatkala Nabi Maka Isa ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? agama Allah. Terusnya. Para Hawariyun atau sahabat-sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, jadi kalau agama yang mereka katakan kami kan punya agama di bawah Nabi. Kalau benar, maka berdasarkan surat 3 ayat 110. Satu lagi. 3.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Silakan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Arti beriman itu kalau mereka beriman kepada nabinya, maka nabi mereka, katakanlah yang terdekat Nabi Isa. Nabi Isa berpesan, nanti kalau datang nabi selaku ikut. Kalau ahli kitab mendengarkan itu bagus. Sayangnya lanjut. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Terusnya. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu makanya dikatakan bahwa orang-orang yang kehilangan tadi agamanya, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Nah, itu tentang bagaimana mereka, tentulah pondisnya di tangan Allah ya. Tapi pesan orang telah mendahului kita, jaga Islam sampai mati. Jadi Islam maksudnya agama yang datang dari Allah di bawah para nabi. Semua nabi membawa agama Islam dan mereka berpesan, Allah pesankan, nanti kalian sebagai nabi ingatkan kepada umat kalian, kalau datang nabi yang berikutnya, ikut nabi berikutnya. Seperti satu ayat lagi, surat 381. Jadi nggak boleh bertahan. Kalau datang nabi berikutnya, include ke nabi yang baru, karena itulah dia update dari agama yang Allah turunkan. Surat 381. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi orang-orang yang berpengaruh agama samawi kalau benar dengan pernyataannya, dia pastilah ikut kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, karena itulah pesan Nabi mereka. Kalau mereka jujur, makanya dikatakan tadi sebagian mereka jujur, sebagian mereka nggak jujur gitu. Itu kayak Pak. Ya, udah terjawab ya Pak. Dari online satu lagi, yang online Zoom. Ada? Nggak ada. Ada Pak. Ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang wasiat. Jadi orang yang mendekati kematian harus berwasiat. Nah ini tentang wasiat ini Pak. Kalau seandainya ada wasiat orang tua yang ternyata tidak memenuhi ketentuan agama. Contoh ya, misalnya menurut agama kan pembagian harta itu bagian anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Nah, kemudian wasiatnya itu mereka mengatakan dibagi rata saja anak laki dan anak perempuan. Nah, ini bagaimana cara meluruskannya sesuai dengan ketentuan agama. Terus kemudian kalau nggak sempat meluruskannya, keburu memang orang tua tadi meninggal. Nah ini bagaimana Pak jalan keluarnya Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba nggak nyambung ya, nggak dengar. Oh, ya nggak dengar Nggak ya. nyambung ya. Nggak connect. Halo, assalamualaikum. Oh, nggak kedengaran. Suara di sananya kayaknya hilang. Hilang ya, Suara nggak di dengar ya. masjidnya. Suara di masjid. Oh iya, di masjid. Ya, suka kita nggak dengar ya.
Ya sudah. Halo, Assalamualaikum. Ya dengar, ya udah. Yuk, Pak Dokter Junaidi, ini gimana nih? Yang online nggak denger nih, atau nggak nyampe juga yang dari kita? Nggak dengar. Pak Ferdi, ya ini kesulitan teknis nih ya. Kayaknya sinyal di masjid ya Pak Sarir. Ya, ya nggak apa-apa lah mau diapain. 61. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. Silakan. Oh, udah lain lagi apanya? Nggak dengar tadi Pak, ada yang nanya tadi itu. Ada Ya yang udah, nanya coba dari online. Coba diulangi aja kali. Yang online tadi. Ya, Bu Sahrir tuh. Nggak Ulang apa-apa, aja. tapi saya langsung jawabnya aja karena udah ketemu ke Oh esensinya. ya. Esensinya adalah wasiat yang bertentangan dengan aturan gitu. Jadi itu jawabnya di 181 coba. Betul. Siapa yang mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bila tadi aturan yang dilampaui itu adalah dia merubah, berarti itu kan wasiatkan harus sesuai dengan apa diwasiatkan. Dia merubah itu berdosa. Kalau tadi itu merugikan pihak yang lain yang harus mendapat bagian. Tapi lanjut, satu lagi. Akan tetapi siapa yang khawatir terhadap wasiat akan berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi bila ternyata ada indikasi dia itu nggak adil, katakanlah seperti tadi, wasiat orang tua itu bagian laki-laki seharusnya 2 bagian perempuan, wasiat orang tua cobalah kalian tadi bagi rata. Ini disarankan untuk damai. Artinya bila tadi yang mendapat bagian 2 bagian ternyata rela, itu nggak ada masalah, itu damai. Jadi wasiat yang tadi tidak sesuai aturan itu ada yang menyimpang benar-benar merugikan. Itu tidak tahu orang lain, dia sengaja merubah, itu kena dosa. Tapi bila wasiat tadi bukan ditukar, bukan dirubah, wasiat itu apa adanya, namun itu berat sebelah, itu didamaikan. Bila pihak yang tadi katakanlah yang laki-laki mengatakan kalau begitu wasiat orang tua saya rela, itu nggak ada masalah. Kalau tadi tidak rela, baru tadi dikembalikan pada aturan. Namun itu didamaikan saja. Saran Allah, damaikan aja. Jadi tidak berdosa selama orang yang dirugikan dalam artian tidak mendapat itu, dia rela. Itu malah bagus. Malah bagus. Kita melepaskan hak kita itu bagus. Jadi bila yang laki-laki mengatakan, walaupun seharusnya aku dapat 2, tapi karena ini pesan orang tua, saya rela. Itu nggak ada masalah. Ya kira gitu. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Ya, karena waktu yang memisahkan kita karena udah syuruk, pertanyaan kita tutup sampai di sini. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz atas tadabbur Qur'annya. Mungkin disamerikan dan ditutup dengan doa Ustadz. Bella, jadi intinya adalah bahwa orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan ingin kita bergabung. Pak, saya ada pesan Pak. Mari kita jaga Islam kita sampai mati, hiasi Islam itu dengan kebaikan dan hati-hati dengan tipuan setan, terutama masalah harta. Semoga dapat kita hayati dan kita bergabung dengan sanak pemilih yang telah mendahului kita dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan doa kafarat. Maaf, saya ingin menyampaikan pengumuman. Ya, ada ini dari Pak Sarir ya. Ya, silakan. Silakan Pak Sarir. Ya. Oke. Ya, jangan lupa supaya nanti ini ada pegangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan para hadirin yang saya hormati, saya ingin menjelaskan bahwa karena sudah masuk bulan Syawal, maka minggu depan itu tidak ada kegiatan selama seminggu ya. Jadi sampai minggu ya. Dan berikutnya akan kita teruskan sebagaimana biasa. Jadi selagi saya dengar ada komentar bahwa cukup menjadi pegangan kita apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan kemudian mengamalkan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.